Oke, halo buat teman-teman yang mulai panik melihat IHSG-nya 6 kali berturut-turut ditutup merah. Jadi gimana? Sudah mulai panik? Sudah mulai panik selling? Apa tetap enjoy? Semoga semuanya tetap aman dan sudah mempersiapkan ya apapun yang terjadi ya. Khususnya kalau semisal tiba-tiba makin dalam lagi. Di video kali ini melihat lebih dekat ya, saya akan membahas tentang Indika Energy. Salah satu saham perusahaan yang punya efek positif ya dengan kenaikan batu bara ya. Nah, kita akan membahas dari sudut kita lihat public expose-nya seperti apa, laporan keuangannya dan teknikalnya. Oke, di public expose-nya sendiri hal yang saya cermati adalah poin perihal masa depan Indika ya. Masa depan Indika, Indika Energi yang dahulu ini hanya bersifat ke sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi ya. Dengan Indika yang baru ya, dia ada portofolio baru yaitu di logistik, mineral, bisnis hijau, digital ventura, dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya, dan ini semuanya sedang dikembangkan. Jadi pastinya tidak akan langsung melejit, jadi butuh proses dan so far hal yang positif ya. Dari segi infrastruktur eh, logistik yaitu ada aset logistik, jasa EPC, infrastruktur, penyimpanan bahan bakar. Nah, ini hal yang positif ya. Yaitu ada di Balikpapan lokasinya dengan penyimpanan bahan bakar untuk Exxon Mobil ya. Exxon Mobil sejak 2020 ini kapasitas penyimpanannya itu mencapai 96 juta liter ya. Jadi ini salah satu bisnis ya, bisnis dari Indika Energy yang baru di luar dari batu bara. Satu itu. Lalu yang kedua masih di logistik yaitu di proyek Patimban di Subang Jawa Barat. Ini adalah pelabuhan ya. Pelabuhan dan Indika Energy bergabung dalam Indika Logistik ini mempunyai kepemilikan di sini di Pelabuhan Patimban itu sebesar 29% ya. At least tidak sebagai pemegang utama memang di proyek Patimban. Cuman hal yang positif juga ya melihat adanya sektor bisnis baru yang terjadi di Indika sendiri. Lalu proyek emas, awak emas di Sulawesi Selatan. Ini awal tahap produksi dengan potensi sumber daya mencapai 2,29 juta dan potensi cadangan 1,45 juta ya. Ini hal yang oke, luar biasa ya. Ini di Sulawesi Selatan, tahap produksinya nanti di 2025, cuman ini sudah sedang digarap ya. Proses ya. Lalu ada lagi ya tenaga surya, yaitu dengan anak perusahaan dengan bermitra dengan Ford Partner Energy ya. Kepemilikan dari Indika di sini itu mencapai 51%, at least berarti dia sebagai pemegang utama ya. Energi tenaga surya dengan kapasitas 500 megawatt. 500 megawatt ya. Ini hal yang positif. Pangsa pasarnya calonnya yaitu PLN dan komersial industri ya. Jadi bisnisnya sifatnya B2B ya. Nah, saat ini sudah mendapatkan kontrak 40 megawatt ya. Berarti bisa dikatakan baru berapa persen? 40 dari 500. Nah, baru 8% ya, jadi masih ada peluang sangat besar untuk berkembangnya. Dan yang terbaru yaitu energi listrik ya. Nih mereka dengan melalui PT Elektra Mobilitas Indonesia ya. Dia melakukan MOU bersama dengan PT Industri Baterai Indonesia meluncurkan kendaraan listrik ya. Dan lebih ke roda 2 ya. Ini yang bagus ya. Ada motornya dan juga baterainya juga. Mempunyai target launching produk motor, nah ini di kuartal ketiga 2022. Berarti saat-saat ini. Dan memang sudah mulai launching. Lalu hutan tanaman industri ya, energi terbarukan melalui Indika Multi Property. Ini punya lebih dari 170.000 hektar dari 4 konsensi hutan yang dimiliki. Ini hal yang positif juga ya. Jadi olahan dari
hutannya ini juga bisa jadi, nah ini rencana mengembangkan wood pellet untuk biomas dan carbon offset. Nah ini nanti perlu dicek lagi apa itu ya. Jadi so far ini bisnis baru dari energi, Indika Energi, dan tidak melulu soal batu bara dan penyalurannya. Jadi masih bisa buat potensi upside. Oke, tuh jadi hal yang positif ya untuk si Indika Energi sendiri. Dari segi laporan keuangan di Q2 ini sangatlah perfect lah ya, sangatlah bagus ya pendapatannya, revenue-nya ini naik hampir 2 kali lipat ya. Sedangkan beban pokoknya tidak naik gede-gede amat, berarti kan ini positif banget ya. Gross profit-nya hampir naik 3 kali lipat, efek dari kenaikan batu bara ya. Jadi hal yang positif. Kalau secara total net profit sendiri ya kenaikannya mencapai berapa nih? Sebelumnya 12 juta. Ya ini tidak ada dalam rupiah ya. Sebelumnya 12 juta dolar ya. 12 juta dolar, sekarang 200 juta dolar. Ini kenaikannya luar biasa ya. 200 dikurangi 12, 188 dibagi 12 kali 100. Kenaikannya merapai 1000% ya. Kenaikan dari net profitnya sendiri ya. Kenaikannya sangatlah signifikan. Kalau kita cek bahkan di laba sebelum pajak ya atau profit before tax ya ini udah naik luar biasa ya. Nah, enaknya bisnis dari batu bara sendiri adalah di saat harganya melambung tinggi, mereka cost-nya ini tidak terlalu besar. That's why kalau diperhatikan dari si Indika sendiri dari laporan keuangannya ini, meskipun revenue-nya naik luar biasa, beban dan lain-lainnya ini tidak naik sangat signifikan ya. Beban keuangan tidak, terus ini juga amortisasi aset tidak berwujud, tidak naik. Terus beban pokok kontrak penjualan ini juga tidak naik sangat signifikan, hanya naik 30%. Lalu beban penjualan ini juga naik ya masih wajar ya, tidak ada 50%. Jadi semuanya masih kondisi wajar ya. Nah, ini hal yang positif dan yang perlu dicermati adalah di saat harga batu bara itu baru $70, perusahaan batu bara itu sudah pesta pora. Apalagi saat ini harga batu bara, ini saya cek dari data bar chart, harga batu bara dunia itu di bulan Oktober ya, untuk bulan Oktober sendiri itu sudah mencapai 392,5 US dollar per ton. Itu per ton ya. Nah, ini hal yang luar biasa, ditambah dolar pun juga lagi menguat gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, yang perlu diperhatikan juga di saat suatu perusahaan yang membeli dari perusahaan batubara di atas tanggal 20 itu akan mengambil kontrak di bulan selanjutnya. Misal saya beli batubara bulan Oktober tanggal 25 ya, masuknya pakai harga kontrak bulan November. Begitu seterusnya. Itu. Nah, ini hal yang positif ya. Kalau lihat kenaikan dari batubara, bahkan kemarin sempat di harga $400 per ton. Jadi sangatlah make sense kalau kenaikan saham-saham batubara, labanya luar biasa di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat dari case statistiknya sendiri, posisinya sekarang gimana? PI-nya si Indika ini, bentar. PI-nya Indika ini sekarang ada di posisi angka 2/2,75. Lalu PBV-nya di 1,13. Masih murah memang. Karena melihat dari earning-nya ini naiknya luar biasa ya. Naiknya sangatlah luar biasa. Bahkan baru ke kuartal kedua, sampai kuartal kedua ini totalnya baru 2,9 lah. 2,9 triliun ya. Total profitnya ya. Sedangkan profit tahun lalu itu hanya 800 miliar. Ini kan sudah melampaui banget ya. Sedangkan tahun ini belum selesai. Harusnya kalau semisal tahun ini capai laba let's say 4 triliun ya. Nah, itu sangatlah luar biasa. Itu 4 triliun berarti kalau kita kalikan dari yang sebelumnya itu hanya 800. 4.000, 4.000 kita bagi dengan 800. Itu mencapai 5 kali lipat. 5 kali lipat kenaikannya dari sebelumnya kalau 4 triliun. Kalau 4 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya harganya di 2021 itu berada di angka
1000-an, sekarang udah 3150. Kenaikannya udah 2 kali lipat. Nah, kondisi sekarang tuh kondisi yang saya bisa katakan kondisi yang nanggung ya. Potensi upside-nya masih ada, tapi potensi turunnya pun sudah ada juga, masih ada juga gitu. Jadi posisinya seperti apa? Apakah kedepannya batubara akan stuck di situ aja? Saya masih sama statement saya perihal batubara akan berada di titik peak di 2023 gitu. Pertanyaannya, saat laporan keuangan dari semua perusahaan batubara rilis di nanti let's say 2023 awal ya, perihal laporan keuangan tahunan 2022 udah rilis, kemungkinan harganya sudah mulai anjlok. Kemungkinan akan seperti itu. Karena market discount everything ya. Market akan mencerminkan terlebih dahulu sebelum nanti laporan keuangannya bergerak seperti apa. Jadi kondisi sekarang, let's say Indika berada di secara fundamental ya, berada di angka 3.500 itu sudah sangatlah mahal banget menurut saya 3.500. Karena melihat kenaikannya yang sudah sangat signifikan ya. Dalam setahun ini udah naik 100% loh. Dalam 1 tahun 100%. Dalam kalau kita lihat dari 2020 itu harga di bawah 1000 loh. Bahkan berarti kan udah 300-an%. Itu kan sangatlah kenaikannya sudah sangatlah tinggi. Nah, kendalanya adalah kalau bisnis perusahaan batu bara dan teman-teman masuk ke perusahaan batu bara adalah kalau teman-teman tidak mengambil pada harga yang oke, kalian akan berada di titik tertinggi di atas. Dan perusahaan batubara tidak seperti perusahaan perbankan yang bisa dilakukan nabung rutin. Ini adalah perusahaan siklikal, perusahaan yang naik 2 atau 3 tahun saja, habis itu drop, habis itu naik lagi. Siklusnya akan seperti itu. Kalau dari segi teknikal sendiri, Indika Energy ini posisinya ini sudah sempat kena cut loss ya. Kalau teman-teman mengikuti channel Telegram di belajar investasi saham ini sempat saya calling Indika bahwa 3170 cut loss aja dulu. Nah, ini sudah cut loss, cuman di sini ada pattern memang cup and handle. Kenapa di bawah 3170 cut loss? Karena di sini ada gap di dekat 3100. Jadi lebih baik tunggu di 3100 lagi. Bawah 3100 buang, udah main tipis saja. Kenapa? Karena kalau di bawah 3100 prefer deket ke 3000 langsung tunggu aja. Gitu. Ini main cepat aja dengan kondisi seperti ini. Apakah ada ya potensinya ke pattern ini capai ya di 4820? We never know, cuman saya tidak berekspektasi tinggi sampai segitu ya. Dia sampai 3550 ini aja udah sangatlah oke banget ya untuk Indika. Udah oke banget ya, secara teknikal nih masih oke kok perusahaan ini, Indika Energy. Itu mungkin secara teknikal perusahaan Indika, jadi baiknya seperti apa, kondisinya nanggung ya Indika ya, dilihat potensi upside masih ada, cuman posisi dibilang sudah ketinggian pun juga bisa gitu. Jadi saham batubara kondisi sekarang tuh posisi nanggung. Jadi apa yang dilakukan kembali ke pilihan dari teman-teman semua. Oke, mungkin itu melihat lebih dekat tentang Indika Energy. So far kalau harga sahamnya ini kembali drop lagi, soon or later besok lagi bahkan sampai ke 1000 atau 1500 akan menjadi harga yang sangatlah menarik untuk Indika Energy dengan bisnis-bisnis energi terbarukannya yang mulai bermunculan. Oke, mungkin itu see you on the next video. Bye bye.